2 tahun terakhir, di Desa Lemah Ireng Bawen, Kabupaten Semarang telah ditemukan makam Waliullah yang pernah berdakwah di wilayah ini. Menurut masyarakat setempat, peristiwa ini terjadi pada abad ke-14 sampai 15, yaitu pada masa kejayaan Kerajaan Pajang. Masyarakat pribumi dalam hal ini adalah penduduk Desa Lemah Ireng, menyebutnya dengan Syekh Wangsit atau Mbah Wangsit. Menurut sumber yang kami dapatkan, beliau bernama lengkap Syekh Wongso Wangsito, yang merupakan putra dari penguasa Kerajaan Pengging. Syekh Maulana Wangsit pada waktu masih muda bernama Kebo Amiluhur, yang merupakan putra Raja Pengging. Raja Pengging sendiri sebelum menjadi raja bernama Joko Sengoro, yang merupakan putra dari ulama terkemuka yang bernama Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro sendiri hidup pada zaman Prabu Brawijaya V, yang pada waktu itu berkuasa di Majapahit. Sehingga secara garis keturunan, Kebo Amiluhur atau Mbah Wangsit adalah putra dari Joko Sengoro, yang nantinya menjadi Raja Pengging, dan merupakan putra dari Syekh Jumadil Kubro. Sehingga secara silsilah, Kebo Amiluhur atau Mbah Wangsit adalah cucu dari Syekh Jumadil Kubro. Perlu diketahui, Kerajaan Pengging sendiri pada masa itu berada di wilayah kekuasaan Majapahit. Jauh sebelum berdirinya Kerajaan Pengging, ada peristiwa menarik di Kerajaan Majapahit, di mana peristiwa ini nantinya menjadi peristiwa kunci tentang silsilah Mbah Wangsit sendiri. Dikisahkan pada waktu itu, terjadilah peristiwa yang menggemparkan istana Majapahit, yaitu salah satu dari putri Brawijaya V yang bernama Retno Pambayun hilang dari kerajaan. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Prabu Brawijaya untuk menemukan anaknya kembali, namun belum membuahkan hasil. Akhirnya Prabu Brawijaya mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa menemukan putrinya, kalau seorang lelaki akan dijodohkan dengan anaknya, tapi kalau perempuan akan dijadikan saudara sang putri. Dalam waktu singkat, sayembara kerajaan itu pun sudah menyebar seantero negeri, termasuk sampai ke wilayah tempat Joko Sengoro menetap. Mendengar berita tersebut, Joko Sengoro pun mengikuti sayembara tersebut. Dengan tekad yang kuat dan ilmu kanuragan yang mumpuni, Joko Sengoro berangkat untuk mencari putri Raja Majapahit. Sampai akhirnya Joko Sengoro berhasil menemukan Retno Pambayun, yang ternyata diculik oleh Minak Dadali Putih, seorang adipati dari Blambangan. Setelah berhasil mengalahkan Minak Dadali Putih, Joko Sengoro kembali ke istana dan menghadap Prabu Brawijaya untuk menyerahkan Retno Pambayun. Prabu Brawijaya pun menepati janjinya. Joko Sengoro akhirnya dinikahkan dengan Retno Pambayun. Bahkan saking bahagianya dan takjub dengan keberanian pemuda tersebut, maka beliau memberikan wilayah Pengging kepada Joko Sengoro. Prabu Brawijaya juga memberikan kewenangan penuh kepada Joko Sengoro untuk mengatur dan mengelola wilayah Pengging. Meskipun sebenarnya status kepemimpinan Joko Sengoro di Pengging adalah adipati, namun dengan diberi kewenangan secara penuh tersebut, maka lebih identik dengan status seorang raja. Prabu Brawijaya juga memberikan gelar kepada Joko Sengoro dengan sebutan Sri Makurung Handayaningrat. Dengan demikian, peristiwa ini menjadi titik awal berdirinya Kerajaan Pengging, dengan raja pertamanya Joko Sengoro yang bergelar Sri Makurung Handayaningrat.
Seiring berjalannya waktu, Joko Sengoro dan Retno Pambayun dikaruniai 3 anak laki-laki. Yang pertama diberi nama Kebo Kanigoro, anak yang kedua diberi nama Kebo Kenongo, dan anak yang ketiga diberi nama Kebo Amiluhur. Kebo Amiluhur inilah yang nanti dikenal dengan Syekh Maulana Wangsit. Kerajaan Pengging di bawah kepemimpinan Joko Sengoro mampu menjadikan wilayah kekuasaannya makmur. Sampai pada ketiga anaknya beranjak dewasa, yaitu ketika anaknya yang bungsu yaitu Kebo Amiluhur menginjak usia 16 tahun, Majapahit dan Demak berseteru dan terjadi peperangan antara dua kerajaan tersebut. Dalam kondisi ini, Pengging lebih memihak kepada Majapahit karena alasan kedekatan keluarga. Sehingga, dalam konflik tersebut, Pengging ikut berperang bersama Majapahit melawan kerajaan Demak Bintoro. Peperangan kedua kerajaan itu berlangsung hebat dan banyak memakan korban. Pada peperangan ini kerajaan Majapahit mengalami kekalahan. Di perang inilah Joko Sengoro sebagai Raja Pengging juga terbunuh, sehingga mengakibatkan kerajaan Pengging menerima konsekuensinya, yaitu kehilangan rajanya. Setelah peperangan berakhir, kerajaan Pengging sempat kacau karena tidak memiliki pemimpin, dikarenakan rajanya terbunuh. Sehingga yang akan mengisi kekosongan tampuk kekuasaan Pengging adalah anak pertama yang bernama Kebo Kanigoro. Namun, di luar dugaan, Kebo Kanigoro sebagai putra pertama tidak menginginkan kursi kekuasaan, karena lebih memilih mendalami ilmu agama. Kebo Kanigoro tidak mau ikut campur urusan pemerintahan, meskipun dialah yang paling berhak. Dalam kondisi seperti ini, maka adiknya yang bernama Kebo Kenongo, yang menggantikan ayahnya sebagai Raja Pengging yang kedua. Kebo Kenongo juga bergelar Ki Ageng Pengging Anom. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kebo Kenongo didampingi tokoh spiritual yang bernama Syekh Siti Jenar. Seiring berjalannya waktu, di bawah kepemimpinan Kebo Kenongo, kerajaan Pengging juga menemui masalah dengan kerajaan Demak, yang konflik itu dipicu oleh dua permasalahan. Konflik yang pertama adalah masalah politik, dan yang kedua terkait masalah agama. Begitulah nasib mereka. Perlu diketahui pula bahwa pada waktu itu yang menjadi tokoh agama di Pengging adalah Syekh Siti Jenar, yang seperti kita ketahui bahwa pemahaman Syekh Siti Jenar tidak sejalan dengan Demak Bintoro. Sampailah pada peristiwa kerajaan Pengging diserbu oleh kerajaan Demak. Maka peperangan hebat pun tak terelakkan dan memakan banyak korban baik prajurit maupun paniknya penduduk sipil. Melihat kejadian itu, Kebo Amiluhur yang pada waktu itu masih berusia muda sangat bersedih, karena banyak rakyat yang tidak tahu menahu justru menjadi korban dalam peperangan tersebut. Sehingga Kebo Amiluhur lebih memilih berlepas diri dari kondisi kerajaan Pengging. Akhirnya Kebo Amiluhur memilih jalan lain, yaitu pergi keluar dan meninggalkan kerajaan Pengging. Kebo Amiluhur lebih memilih tidak ikut urusan politik di kerajaan Pengging. Bahkan, dia juga melepaskan identitas kerajaannya dengan berpakaian layaknya rakyat pada umumnya, dan dia juga memiliki nama baru yaitu Ronggo. Dengan demikian, Ronggo mengembara dari satu kampung ke kampung lain, masuk hutan satu ke hutan yang lain, hingga sampailah dia di daerah tempat tinggalnya Ki Ageng Selo. Disinilah Ronggo berguru kepada Ki Ageng Selo dan banyak belajar tentang ilmu agama maupun ilmu kanuragan. Karena Ronggo bukanlah manusia biasa, tetapi manusia yang memiliki kecerdasan tinggi, akhirnya tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa menguasai ilmu yang diajarkan oleh Ki Ageng Selo, baik ilmu kanuragan ataupun pendalaman agama. Di kerajaan Demak,
Sultan Fatah sedang gencar-gencarnya merekrut para pemuda untuk dijadikan prajurit kerajaan. Informasi tersebut juga sampai di telinga Ronggo, sehingga Ronggo ingin mengikutinya. Atas restu dari Ki Ageng Selo, Ronggo pun bergabung dan terpilih menjadi salah satu prajurit kerajaan Demak Bintoro. Pada masa inilah Ronggo bergelar dengan nama Ronggo Tohjoyo. Dikarenakan ilmu kanuragan di atas rata-rata, Ronggo Tohjoyo terpilih menjadi Panglima Perang Demak Bintoro. Tidak cukup sampai di situ, Ronggo Tohjoyo diberi tanggung jawab yang besar, yaitu bertanggung jawab penuh dalam menjaga keamanan yang ada di Kerajaan Demak Bintoro. Itu artinya posisi Ronggo Tohjoyo adalah menjabat sebagai seorang senopati andalan di Kerajaan Demak Bintoro.